Haroka Ya, mengambil fitnahnya di keberkahan. mana Bang Hamdan? Nah, jika Bang Edis mengatakan framingnya, ya, fitnahnya itu Bang Edis mengatakan bahwa Muhammad itu berdosa. Kenapa orang berdosa jadi panutan? Berat ini saudara. Jadi Anda tidak mengakui Muhammad itu seorang berdosa. Gimana coba ayatnya? Di dalam Quran surat Al-Fat ayat yang kedua jelas-jelas di sini dikatakan Muhammad seorang berdosa. Aduh. Baik, saya tampilkan ya suratnya ya. Perhatikan. Di dalam Quran surat Al-Fat ayat yang kedua. Saya tampilkan ayatnya di layar. Perhatikan. Surat Al-Fat ayat yang kedua ya. Kelihatan ini? Ya, Arabnya Surat Arabnya Al-Fat mana? yang kedua. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu, dalam kurung maksudnya Muhammad, atas dosamu. Berarti di sini Muhammad berdosa nggak? Arabnya, saya butuh Arabnya. Oke, Coba baik, gimana kita Arab? tampilkan Arabnya. Nah, apa Nih. ini? Terjemahannya, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu. Mu di sini Baik. siapa? Oke, baik, saya jelaskan ya, Dis ya. Sebenarnya enggak, jangan dijelaskan dulu. Mu di sini siapa? Oke, itu kepada Muhammad. Oke. Nanti saya Agar Allah izin. memberikan ampunan terhadap dosamu. Berarti siapa yang berdosa di sini? Oke. Nah, silakan gak apa-apa, Dis. Bacakan aja. Enggak, saya tanya kepada Anda, siapa yang kepadanya diberikan ampunan dosanya? Nggak boleh begitu, Dis. Diskusi begitu. Jelaskan aja dulu sama Edis. Diskusi Baik, boleh kita baca begitu. tafsirnya. Kalau saya yang mengatakan nanti dibilangin saya menafsir-nafsir, kita baca tafsirnya. Baik. Nggak, Kita bukan baca tafsirnya. Al-Qurannya langsung, Dis. Dis, saya butuh Al-Qurannya langsung. Nah, Al-Qur'annya langsung. ada ayat, Dis, ya. Apa itu, la yaghfiru lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu. Nah, itu maksudnya, Dis, Allah sudah menjamin Nabi Muhammad itu terhadap dosa-dosanya. Artinya Nabi Muhammad itu tidak punya dosa, Dis. Terhadap Maksudnya dosa-dosanya tapi tidak punya dosa. Dosa-dosanya tapi nggak punya dosa. Ini aduh gimana nih? Oke, ini sebentar. Bang, Anda tahu Opi? Opi, sebentar. Tahu Opi Anderesta? Tahu nggak Opi Anderesta? gimana? Opi Anderesta itu punya lagu begini. Andai aku jadi orang kaya. Sebentar, tenang. Tadi Anda bilang diampuni dari dosa-dosanya, tapi dia nggak punya dosa. Ini gimana? Gini. Jadi baik dosa yang andai kata dosa yang sudah ataupun yang akan ataupun yang nanti itu tetap sudah ada jaminan ampunan dari Allah Subhanahu Iya, wa berarti dia taala. melakukan dosa nggak? Bukan seperti itu. Maksudnya adalah dijaga, diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat ini teman-teman. Ngapain dia diampunin dari dosa kalau dia tidak berdosa? Kenapa dia tidak berdosa? Karena kalau seandainya dia berdosa, kita bertolak tampilkan. belakang dengan ayat yang lain, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi Muhammad itu tidak berbicara dengan melalui hawa nafsunya, melainkan wahyu dari Allah Baik. Subhanahu wa taala. Baik, Anda ada Quran nggak di situ, Bang? Enggak, saya insya Allah Oke. paham Al-Quran. Baik, kita buka Quran surat Muhammad ayat yang ke-19 ya. Quran silakan. surat, Buka lagi. baik, Quran surat Muhammad ayat 19. Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Makanya diawali dengan taqaddama min dzambik wa ta'akhkhar wa ma Baik. ta'akhkhar. Baik. Kita tampilkan ya. Memang berat ini orang Islam nih nggak ngerti Qurannya. Oke. Nah, saya langsung baca gitu. Oke. Ini Quran ya. Surat Ya. Muhammad ayat yang ke-19, betul? Saya baca dulu ayatnya boleh? Silakan. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik
walil mu'minina wal mu'minas wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Coba terjemahan apa menurut versi itu? Artinya, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Berarti disuruh nggak Muhammad memohonkan ampun atas dosanya dan orang-orang mukmin? Itu atas dosamu kemana itu? Ketahuilah, tenang. Ketahuilah, maksudnya siapa yang disuruh mengetahui itu maksudnya Muhammad. Bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Oke, baik. Kita pasti lihat nih, tafsirnya. Ya, silakan baca. Ya, dikatakan di tafsirnya. Dan mohonkanlah ampunan atas dosamu dan atas orang-orang mukmin. Nih, Oke, terus dosanya siapa yang dimohonkan ampun? Dosanya Muhammad. mana? Nih, Mana dosa Muhammad? Ada lafaz Muhammadnya nggak di situ? jadi siapa yang disuruh mengampuni nih? Enggak, ada kata Muhammadnya gitu, mu-nya di situ. Oh iya dah, mu di sini ditujukan kepada siapa? Ya, kalau di situ nggak ada kata Muhammad kan? Ya sudah, kalau gitu mu di sini ditujukan kepada siapa? Oke. Kalau itu tidak ada kata Muhammad, ya. Sementara kalau Allah Subhanahu wa taala mempertegas Muhammad, ya Muhammad. Oke, pertanyaan saya mu di sini kepada siapa? Menjadi sebuah tuntunan, menjadi sebuah pengajaran kepada umatnya bahwa bukan hanya mendoakan kepada orang lain, tapi doakanlah diri dia sendiri. Paham nggak? Itu ayat menjadi ibaroh, menjadi sebuah pelajaran bahwa untuk yaitu mendoakan orang lain, terlebih dahulu mendoakan diri sendiri. Oke, Paham nggak baik. maksud? Mohonlah ampunan atas dosamu. Mu di sini siapa? Itu bentuk pengajaran, bukan arti Nabi Muhammad punya dosa, bukan. Mohonkanlah ampunan atas dosamu. Mu di sini Ada nama siapa? Muhammad di situ. Nggak ada nama Muhammad di Ya situ. udah, mu di sini siapa berarti? Nah, makanya kalau tidak ada nama Muhammad itu menjadi sebuah bentuk pengajaran, Dis. Kalau di awal itu jelas, fa'lam kalimah fil amr. Bukan itu yang saya tanya Hamdan. Mu di sini siapa? Menurut Edis, mu di situ siapa? Anda ditanya kok malah nanya saya balik? Iya, saya itu jelaskan. Oke. Itu walaupun Oke, kepada- ini Al-Quran ini firman siapa? kalam Allah Kepada siapa? disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Oke, malaikat berarti di sini yang berbicara Allah. Jibril. Allah berbicara kepada Muhammad. Malaikat Jibril Oke, menyampaikan. Jibril berbicara kepada Muhammad. Ya, Oke, menyampaikan. ketahuilah siapa yang disuruh mengetahui. Oke, Nabi Muhammad. Oke, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Ya. Serta Oke, mohonkanlah terus? ampun atas dosamu. Berarti mu di sini masih merujuk kepada yang diketahui ini enggak? Oke, katakanlah begini di situ mu-nya kepada Muhammad. Katakan Oke. seperti walaupun Oke, sebentar. Tenang, Hamdan, tenang. Engkau yang Mohonkanlah tadi ampunan. Mohonkanlah ampunan atas dosamu. Berarti dosanya Muhammad, betul? Iya, katakanlah seperti itu menurut engkau. Andai kata seperti itu. Oke, berarti Muhammad berdosa enggak? Enggak. Kalau itu beda lagi. Gini loh, Dis. Sudah saya bilang teman-teman, mustahil seseorang waras di detik yang sama Islam. Mau diskusi atau mau framing doang, gimana sih di sini? Ya bagaimana mau diskusi, orang kamunya saja udah jelas-jelas di situ Muhammad, kamunya muter-muter. Nah, sekarang begini, sekarang gantian boleh saya tanya, Dis. Silakan. Oke, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, saya masih bingung itu, Dis. Itu bulak-balik itu bahasanya. Pada Mana? mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saya bingung itu. Nah, Kenapa? kemudian Ya karena Anda masih
Sekarang begini Dis, saya tanya ya. Itu kan umat-umat Kristiani pada hari Minggu ke gereja. Adakah di Bible perintah untuk ke gereja? Perintah Coba ke gereja buktikan. Itu berperintah bukan ke hanya hari gereja. Minggu saja ke gereja. Salah kalau Ya, Anda bilang ke gereja hari Minggu. Ya, coba buktikan aja ke gereja. Ke Dan gereja kalau itu bukan hanya hari Minggu. ya, kenapa Ke bukan hanya hari gereja Minggu? itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Kenapa Minggu. banyak umat Kristiani hari Minggu saja? Shalom teman-teman Jabur, berjumpa lagi dengan Jabur Channel. Baru saja kita menyaksikan video diskusi edis. Diskusi agama merupakan diskusi yang merupakan ruang penting untuk saling memahami keyakinan dan nilai yang dianut oleh berbagai kelompok. Namun ketika dilakukan dengan sikap terbuka dan saling menghormati, diskusi semacam ini bisa menjadi saling memperluas wawasan serta memperkuat toleransi antar umat beragama. Setiap agama memiliki ajaran dan pandangan yang unik, dan mendengarkan perspektif lain tanpa menghakimi adalah langkah awal menuju hidup berdampingan secara damai. Namun perlu diingat bahwa dalam diskusi keagamaan sangat sensitif, sangat penting. Hindari memaksakan pendapat atau meremehkan ajaran orang lain, karena hal ini bisa menimbulkan konflik yang tidak perlu. Tujuan utama bukanlah memenangkan argumen, melainkan membangun pemahaman bersama. Dengan cara ini, diskusi agama tidak hanya memperkaya pengetahuan spiritual, tetapi juga memperkuat nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial kita. Disclaimer: jadilah penonton yang baik dan bijak, ambil nilai positif dari video ini, buang nilai negatifnya. Tuhan Yesus memberkati.